Jiangqi lalu dibawa untuk dimasukkan ke dalam penjara. Pei Yan berusaha ingin menyelamatkannya, namun dihentikan oleh pengawalnya jangan sampai ia bertindak agar tidak terjadi kesalahpahaman kepada Tuan Lu. Pei Yan lantas mengancam pasukan milik Tuan Lu apabila mereka menyakiti Jiangqi sedikit saja, ia akan membalas mereka 10 kali lipat. Sementara itu, Wei Zhao berhasil menangkap Nyonya Yan. Ia pun bertanya kenapa membunuh Raja Qi dan memfitnah ayahnya sebagai pelakunya. Nyonya Yan menjawab bukan ia yang membunuh, melainkan ayahnya tersebut. Hal itu membuat Wei Zhao menjadi sangat marah. Namun tetap saja, Nyonya Yan tidak mau mengaku dirinya yang membunuh Raja Qi, meski Wei Zhao membunuhnya sekalipun. Tuan Lu menghampiri Jiangqi dan bertanya apa hubungan ia dengan Xiao Wuxia. Jiangqi enggan untuk menjawab hingga pada akhirnya ia ditarik keluar dan boneka kucingnya tak sengaja terlempar dan menjadi hancur. Siapa sangka di dalam boneka itu ternyata selama ini terdapat sebuah surat yang saat dibaca oleh Tuan Lu membuatnya sangat terkejut. Faktanya di sini, Jiangqi adalah anak dari Raja Qi. Jiangqi yang tidak tahu akan hal tersebut juga ikut merasa terkejut. Tuan Lu lantas tertawa karena ia mendapatkan hadiah sebesar ini. Tak lama kemudian, Tuan Si memberikan laporan. Anak Tuan Lu yang berada di kerajaan Daliang mengidap penyakit dan akhirnya meninggal dunia. Seketika, Tuan Lu sangat marah dan ingin menyerang kerajaan Daliang untuk menuntut balas dendam kepada kaisar karena anaknya meninggal dunia. Sebelum itu, ia ingin membunuh Pei Yan terlebih dahulu dan meminta pasukannya menjaga Jiangqi jangan sampai kabur. Sementara itu, Nyonya Yan menjelaskan 20 tahun yang lalu ia bersama kakaknya merupakan pelayan milik Raja Qi. Diketahui Kaisar berniat menyingkirkan Raja Qi, adiknya sendiri, dan hendak membunuhnya. Maka dari itu, Nyonya Yan bersama kakaknya segera membawa Raja Qi untuk kabur. Namun siapa sangka Raja Qi ditemukan tewas terbunuh di kota Yulo. Yang tak lain yang dicurigai pembunuhnya adalah Xiao Haitian, ayahnya Wei Zhao. Pei Yan terus memantau penjara yang mengurung Jiangqi untuk mencari kesempatan masuk ke dalam. Sesaat ia mendapatkan informasi anak Tuan Lu meninggal dunia, ia sadar sebentar lagi Tuan Lu akan menyerang kerajaan Daliang untuk melakukan pemberontakan. Benar saja, Tuan Lu membawa pasukannya menyerang Pei Yan. Pertarungan pun tak dapat dihindari. Singkat cerita, setelah sadar, ia sangat marah kepada mereka kenapa membuatnya pingsan. Ia pun bergegas kembali untuk menyelamatkan Jiangqi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Wei Zhao yang telah mendapatkan informasi keberadaan Jiangqi. Mereka pun pergi bersama-sama untuk menyelamatkannya. Di malam hari, Tuan Lu menggunakan kapal untuk pergi ke kerajaan Daliang. Di tengah perjalanan, kapal mereka nyangkut yang dimana itu ulah dari Pei Yan bersama Wei Zhao yang memasukkan banyak sekali karung berisikan pasir supaya kapal mereka tidak bisa lewat. Terlihat Pei Yan hendak melepaskan anak panah untuk menyerang, yang dimana ia bertugas untuk mengalihkan perhatian. Sementara Wei Zhao menyelinap masuk ke dalam kapal dan mencari keberadaan Jiangqi.
Setelah berhasil menemukannya, Wei Zhao gagal menghancurkan borgol tersebut dan memerlukan kuncinya. Ia pun sengaja membuat keributan untuk mengumpan Tuan Lu datang ke sana. 叮嘱裴炎。是。不好，只发现了为指挥使的踪，再等一刻。 小侠， Tak lama kemudian, Tuan Lu datang dan hendak menangkapnya. Pertarungan pun terjadi. Wei Zhao berhasil mengambil kunci beserta surat peninggalan milik Raja Qi. 先还给我！ 你晚不了。 Tuan Xi segera menghentikan pertarungan tersebut dan meminta Tuan Lu untuk fokus meninggalkan kota Liangzhou. 全速前进！ Dari kejauhan, Pei Yan merasa khawatir karena Wei Zhao belum kunjung keluar membawa Jiangqi. Ia pun terpaksa melepaskan anak panah untuk mengunci pintu gerbang. Tanpa sengaja, kapal milik Tuan Lu menjadi hancur. Singkat cerita, Wei Zhao berhasil membawa Jiangqi ke tempat aman. Ia juga menyimpan surat peninggalan Raja Qi di bawah selimut dan sudah mengetahui Jiangqi merupakan anak dari Raja Qi. Akhirnya kita mengetahui Tuan Xi, penasehat milik Tuan Lu, merupakan pasukan alias mata-matanya selama ini. Pantas saja setiap pergerakan Tuan Lu, Wei Zhao bisa mengetahuinya. Akibat kejadian tadi malam, keberadaan Tuan Lu saat ini masih belum diketahui. 可惜鲈鱼跳水后下落不敢轻易露面。 Sementara itu, Pei Yan menemukan barang-barang pribadi milik Tuan Lu. Ia mendapatkan informasi Jiangqi adalah anak dari Raja Qi. Hal itu membuatnya sangat terkejut. 齐王谢纯之女，难怪鲈鱼死抓着姜刺不。侯爷想将姜果，此事需从长计议。 Sementara itu, Jiangqi yang telah sadar membaca surat tersebut. Ia pun menangis bahagia, ternyata selama ini ayahnya adalah Raja Qi, adik dari sang kaisar. Meski begitu, ia merasa bersedih karena ayahnya sudah tiada. Wei Zhao lalu menghampiri untuk memberikan makanan. Namun sayang makanan tersebut ditepis olehnya. Sebab Jiangqi sudah tahu Wei Zhao selama ini hanya memanfaatkannya saja untuk bisa menangkap Nyonya Yan, gurunya tersebut. Jiangqi merasa sangat kecewa karena selama ini ia sudah jatuh hati kepada orang yang salah. 我师父呢？把师父还给我！ 把粥喝了吧。 Tak lama kemudian, Pei Yan datang ke sana dan ingin bertemu Jiangqi untuk dibawa pulang. Wei Zhao melarangnya masuk karena Jiangqi masih terluka dan perlu istirahat. Perdebatan sempat terjadi hingga pada akhirnya Jiangqi keluar untuk menghentikan. Ia pun berterima kasih atas perhatian Pei Yan kepadanya. Namun mulai sekarang, Pei Yan dipinta untuk tidak mengganggunya lagi karena ia tidak akan kembali bersamanya. Secara perlahan ia mundur yang seolah-olah menunjukkan Jiangqi lebih memilih bersama Wei Zhao. Melihat itu membuat hati Pei Yan hancur berkeping-keping. Setelah Pei Yan pergi, Wei Zhao langsung memeluk Jiangqi dan meminta maaf kepadanya. Sedangkan Pei Yan masih belum mau menyerah. Apapun akan ia lakukan agar bisa bersama Jiangqi. Terbesit sebuah ide, ia akan melaporkan masalah ini kepada kaisar untuk memberitahukan Jiangqi adalah anak dari Raja Qi. Dengan begitu, Jiangqi akan tinggal di istana dan ia memiliki kesempatan untuk kembali mendekatinya. 一并禀告陛下，侯爷事小，借陛下之手。 Sementara itu, Jiangqi yang telah tidur, Wei Zhao secara diam-diam membuat boneka kucing yang nantinya akan diberikan kepada Jiangqi sebagai pengganti boneka kucingnya yang telah rusak.
Lalu keesokan hari, ia berniat memberikan boneka tersebut, namun tidak jadi karena Nyonya Yan sudah datang, yang dimana ia sengaja mempertemukan mereka berdua. 师傅，让我看看你。 Lalu mereka pun mengobrol empat mata. Sang guru meminta Jiangqi supaya tidak bersama lagi dengan Wei Zhao, karena Xiao Haitian, ayahnya Wei Zhao, kemungkinan besar orang suruhan dari kaisar untuk membunuh Raja Qi. 师傅， Setelah itu, Jiangqi mengajak Wei Zhao jalan-jalan sambil mengobrol. Saat ini hanya satu hal yang sangat ia inginkan, yaitu kembali ke desanya dan hidup tenang bersama sang guru, meninggalkan semua masalah yang terjadi. Wei Zhao berjanji akan menyelesaikan semua masalah ini, supaya Jiangqi bisa hidup tenang bersama gurunya, tanpa perlu rasa ketakutan. Sesaat, Jiangqi memberikan buah kepadanya, yang langsung dimakan oleh Wei Zhao. Lalu kemudian, Wei Zhao hendak menciumnya, namun tiba-tiba ia pingsan dan tidak sadarkan diri. Ternyata buah tersebut sudah dimasukkan racun oleh Jiangqi, dan ia sengaja melakukan ini semua untuk bisa pergi meninggalkannya. Ia pun menangis dan meminta maaf. Meski ia sangat mencintai Wei Zhao, namun ia memilih keselamatan gurunya untuk saat ini. Beberapa jam kemudian, Wei Zhao telah bangun dan ia sadar Jiangqi baru saja meracuninya. Ia segera kembali ke rumah dan mendapati Paman Ping juga pingsan di tempat. Sementara di istana, Kaisar mendapatkan surat dari Peiyan mengenai informasi Raja Qi meninggalkan seorang anak bernama Jiangqi. Hal itu membuat Kaisar sangat terkejut karena selama ini ia tidak tahu akan hal itu. Ia pun memerintahkan Kasim untuk mengirim surat kepada Wei Zhao supaya membawa Jiangqi kembali ke istana. Sementara itu, Nyonya Yan menceritakan kebenaran kepada Jiangqi 20 tahun lalu Kaisar memerintahkan Raja Qi sebagai utusan untuk menjalin perdamaian dengan kerajaan Wei. Nyonya Yan bersama kakaknya merupakan pelayan pribadi milik Raja Qi. Hingga pada akhirnya, kakaknya menjalin hubungan bersama Raja Qi hingga melahirkan seorang anak, yaitu Jiangqi. Secara tidak langsung, Nyonya Yan adalah bibinya. Dan hal itu sengaja dirahasiakan karena orang yang memerintahkan untuk membunuh Raja Qi adalah Kaisar. Jiangqi segera memeluknya karena baru tahu gurunya ini merupakan bibinya sendiri. Di saat itu, Nyonya Yan bersama kakaknya pergi meninggalkan Raja Qi, yang dimana Raja Qi memang meminta mereka berdua untuk pergi agar tetap selamat. Setelah itu, kakaknya melahirkan anak Raja Qi, yang tak lain adalah Jiangqi. Namun sayang kakaknya meninggal dunia setelah melahirkan. Hingga pada akhirnya, Nyonya Yan membesarkan Jiangqi seorang diri. Setelah mendengarkan ceritanya, Jiangqi merasa senang, ternyata selama ini ia masih memiliki keluarga. Tak lama kemudian, kereta kuda mereka dihentikan oleh seseorang yang ternyata adalah Wei Zhao. Di sana Wei Zhao melarangnya untuk pergi, karena identitasnya sudah diketahui oleh Kaisar, akibat Peiyan memberitahukannya. Mengingat dalang dibalik ini semua ulah dari Kaisar, ia takut Jiangqi akan dalam bahaya apabila ditangkap dan dibawa ke istana. 借用齐王性命，休要胡言！ 都在为谢彻卖命，我哪里说错了？ Namun sayang itu semua sudah terlambat. Pasukan kerajaan Daliang datang ke sana atas perintah Kaisar. Wei Zhao ditugaskan membawa Jiangqi kembali ke istana. Akibat hal itu, Wei Zhao gagal membawanya pergi. 陛下命我随禁军一起。 Ia pun menghampiri Jiangqi untuk dibawa kembali ke istana. Masalah gurunya itu, ia akan membawanya ke tempat yang lebih aman. Jiangqi mengancam apabila gurunya terluka sedikit saja, ia tidak akan memaafkannya. Singkat cerita, Jiangqi dibawa menghadap ke Kaisar.
Kaisar yang melihatnya merasakan wajah Jiang Qi memang sangat mirip seperti Raja Qi adiknya. Jiang Qi lalu memberikan surat peninggalan Raja Qi yang saat dibaca, Kaisar membenarkan tulisan tangan beserta puisi di dalam surat tersebut memang milik adiknya. Lalu Kaisar bertanya di mana gurunya. Jiang Qi berusaha menyembunyikan identitas sang guru dan menjawab, gurunya baik-baik saja di kediaman Wei Zhao. Mendengarkan itu, Kaisar meminta Wei Zhao untuk menjaga guru Jiang Qi baik-baik. 朕已为你安排了住处。 Singkatnya, Jiang Qi diberikan tempat tinggal oleh Kaisar di istana dan kini ia menjadi bagian dari keluarga besar kerajaan. Jiang Qi merasa janggal dan tidak terbiasa di saat banyak pelayan ditugaskan untuk menjadi pelayan pribadinya. Awalnya ia sempat menolak, namun Kasim di sana menjawab ini adalah perintah Kaisar, sehingga Jiang Qi tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Wei Zhao menyadari Kaisar sengaja memberikan tempat tinggal kepada Jiang Qi padahal Kaisar ingin mengurungnya. Mereka harus menyelidiki masalah ini. Apabila Kaisar ikut andil di dalam pembunuhan Raja Qi, bisa dipastikan Jiang Qi akan dalam bahaya. 传信评述， Setelah itu, ia menemui Nyonya Yan untuk menceritakan apa yang telah terjadi kepada Jiang Qi. Namun ia memintanya untuk tenang saja, Wei Zhao telah mengutus pasukan untuk menjaga kediaman Jiang Qi saat ini. Nyonya Yan tetap saja masih curiga ayahnya tersebut yang membunuh Raja Qi. Wei Zhao tentu saja sangat marah dan ia percaya ayahnya bukan pembunuh. Karena ayahnya mati-matian berperang melawan kerajaan Daliang untuk melindungi kota Yulo. Ibunya juga dibunuh oleh pasukan kerajaan Daliang. Apa untungnya apabila memang benar ayahnya membunuh Raja Qi? Sama saja ayahnya bertindak bodoh apabila melakukan hal tersebut yang menyebabkan kehancuran kota Yulo. Mendengarkan itu, Nyonya Yan langsung terdiam sebab perkataannya ada benarnya juga. 如果你一直心存偏见，我们还怎么战？ Ia lalu bercerita, di saat itu ia tak sengaja melihat Xiao Yujia, kakaknya Wei Zhao, mendatangi pemakaman Raja Qi. Dari sanalah Nyonya Yan curiga ayah mereka pembunuhnya. Maka dari itu, Xiao Yujia merasa bersalah dan mendatangi makam Raja Qi. Namun di saat itu, Yujia bersikeras tidak mau mengakui ayahnya sebagai pembunuh. Tak lama kemudian, Kaisar datang ke sana dan terpaksa ia menyandranya. Lalu kemudian ia lepaskan setelah berhasil kabur dari sana. 谁要是往前一步， Kembali ke masa sekarang, diketahui Xiao Yujia, kakaknya Wei Zhao, meninggal di saat hendak melahirkan. Nyonya Yan curiga Kaisar sendirilah yang membunuhnya, sebab Kaisar takut Yujia mengetahui kebenaran yang telah terjadi terhadap kematian Raja Qi. Mendengarkan ceritanya, Wei Zhao berniat mencari informasi mengenai kematian kakaknya. Sementara itu, Pei Yan memohon kepada Kaisar supaya merestui pernikahannya bersama Jiang Qi, sebab ia sangat mencintainya. Pei Yan berjanji akan mengabdi kepada Kaisar untuk melindungi kerajaan Daliang. Mendengarkan itu, Kaisar memintanya bersabar dan ia akan memikirkannya terlebih dahulu. 年轻才会沉不住气。 Sementara itu, Jiang Qi sangat terkejut setelah mengetahui Kaisar hendak mengangkatnya sebagai putri kerajaan Daliang. Ia sadar Kaisar seperti ingin mengurungnya di dalam istana. Ia akan mencari cara untuk bisa kabur dan membawa gurunya pergi meninggalkan kerajaan Daliang sebelum identitas gurunya diketahui oleh Kaisar. 不能坐以待毙。 Tak lama kemudian, Pei Yan datang menemuinya. Terlihat jelas, Pei Yan bersikeras dan memaksa kehendaknya supaya Jiang Qi mau bersamanya. Bahkan seperti mengancam dengan berkata, ia sudah tahu gurunya itu berada di kediaman milik Wei Zhao dan ia bersedia menjaga rahasia identitas gurunya itu dari Kaisar. Mendengarkan itu, Jiang Qi berusaha menolak kebaikannya dan tidak membutuhkan pertolongannya. Tetap saja Pei Yan memaksa dan tidak peduli terhadap penolakannya itu. 我会想办法救你师傅。 Pei Yan lalu dipanggil oleh sang ibu yang sangat marah karena ia berniat menikahi seorang pelayan, yaitu Jiang Qi.
Pei Yan menjawab Jiang Qi adalah anak dari Raja Qi dan bukanlah seorang pelayan. Apalagi Jiang Qi akan dinobatkan sebagai putri kerajaan oleh kaisar. Tetap saja sang ibu tidak setuju dan mendesaknya untuk fokus terhadap misi mereka, yaitu melengsarkan posisi kaisar supaya keluarga Pei mereka bisa berkuasa di kerajaan Daliang. Ambisi ibunya itu membuat Pei Yan menjadi sangat marah dan tidak setuju atas apa yang dilakukan oleh sang ibu. Pei Yan lalu pergi dari sana dan mulai sekarang ia tidak akan mau mengikuti perkataannya lagi. Sang ibu tentu saja menjadi sangat murka melihatnya. Di waktu bersamaan, Wei Zhao menghampirinya untuk melihat kondisinya saat ini. Jiang Qi memanfaatkan situasi dengan pura-pura jatuh dan berniat mengambil pelakat milik Wei Zhao. Namun sayang usahanya gagal karena Wei Zhao menyadari hal tersebut. Lalu ia pun berkata apabila Jiang Qi ingin keluar dari istana, ia bisa membawanya jalan-jalan nanti malam. Jiang Qi tidak perlu mencuri pelakat miliknya. Mendengarkan hal tersebut, Jiang Qi tentu saja setuju. 身边都不知是何。停车！